Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak D Bercerita, tempatnya kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi. Duduk manis, siapkan hati, karena cerita kali ini bakal bikin Anda terharu sekaligus takjub. Siapa sangka, seorang gadis sederhana dari Jogja yang merantau ke Timur Tengah untuk mengubah nasib, justru menemukan takdir cintanya di tempat yang tak pernah ia duga. Dari pelayan rumah, menjadi ratu di hati sang majikan. Inilah kisah nyata yang bikin hati bergetar. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kisah-kisah menarik dari channel Pak D. Namaku Siti Nuraini. Usiaku baru 23 tahun saat kaki ini pertama kali meninggalkan tanah kelahiran di pinggiran Yogyakarta. Desa kecil yang selama ini menjadi saksi betapa kerasnya hidup. Rumahku sederhana, berdinding kayu, dengan atap seng yang berisik tiap kali hujan turun. Ayah sudah lama sakit-sakitan, dan ibu setiap hari berjualan gorengan di depan rumah untuk sekadar menambah uang belanja. Sejak kecil aku sudah terbiasa membantu ibu. Bangun pagi buta, menyiapkan adonan, lalu menggoreng tempe mendoan dan pisang goreng untuk dijajakan. Tapi semakin dewasa, aku sadar hasil jualan itu tak pernah cukup. Apalagi adik bungsuku masih sekolah dan butuh biaya. Kadang, saat malam tiba, aku mendengar ibu berbisik pada ayah soal hutang yang belum lunas. Hatiku perih. Suatu sore, tetanggaku, Mbak Rini, pulang kampung setelah 3 tahun bekerja di Arab Saudi sebagai TKW. Aku kaget ketika melihatnya. Pakaiannya rapi, emas melingkar di tangannya, dan ia pulang membawa hadiah untuk keluarga. Kata orang, gajinya besar, cukup untuk membangun rumah dan membeli sawah. Malam itu, saat ia bercerita tentang pengalamannya, entah kenapa aku merasa hatiku tergugah. Seolah ada pintu takdir yang terbuka lebar di depanku. Keputusan itu kuambil cepat. Meski ayah sempat menolak karena khawatir, aku yakinkan beliau. Ya, aku akan baik-baik saja. Aku mau bekerja di sana, demi keluarga kita. Ibu memelukku erat malam itu, matanya basah. Aku tahu, di balik pelukannya ada doa yang tak putus. Beberapa minggu kemudian, aku menjalani pelatihan singkat. Belajar bahasa Arab dasar, cara membersihkan rumah dengan standar yang lebih tinggi, hingga tata cara melayani majikan. Hari-hari itu terasa panjang, penuh rasa cemas sekaligus semangat. Aku tahu, di luar sana banyak cerita kelam tentang TKW yang diperlakukan buruk. Tapi aku memilih untuk memegang satu keyakinan. Kalau aku bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, pasti Allah akan melindungi. Hari keberangkatan itu pun tiba. Subuh-subuh aku sudah siap, dengan koper biru berisi baju-baju sederhana, beberapa makanan kering dari ibu, dan selembar sajadah. Di bandara, rasanya seperti mimpi. Aku belum pernah naik pesawat sebelumnya. Deg-degan bercampur rindu yang sudah mulai tumbuh bahkan sebelum aku pergi. Saat pesawat lepas landas, air mata ini tak tertahan. Melihat awan dari jendela, aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku." Perjalanan panjang itu membawaku ke sebuah negeri yang berbeda segala-galanya. Udara panas menyambut begitu aku keluar dari bandara di Riyadh. Bau rempah dan parfum khas Arab tercium kuat. Orang-orang berbicara cepat dalam bahasa yang belum sepenuhnya kupahami. Aku dijemput oleh seorang pria tua yang memegang papan bertuliskan namaku. Dialah sopir keluarga majikanku. Rumah tempatku bekerja ternyata besar sekali, jauh lebih megah daripada yang pernah kulihat. Halamannya luas, pintunya tinggi, dan di dalamnya ada pendingin ruangan yang membuatku merinding. Disinilah aku pertama kali bertemu dengan majikanku, Tuan Khalid. Lelaki berkisar 40-an, tinggi, berjenggot rapi, dengan sorot mata yang tajam namun tak terlihat kasar. Istrinya, Nyonya Mariam, menyambutku dengan senyum tipis. Hari-hari pertamaku penuh penyesuaian. Bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang rasanya tak pernah habis luasnya, hingga merawat 3 anak kecil yang aktif sekali. Badan lelah, tapi aku tahan. Dalam hati, aku selalu mengulang doa ibu, "Kerja yang ikhlas, nak, nanti rezeki akan mengikuti." Tak kusangka, di tengah rasa lelah itu, aku mulai melihat sisi lain dari keluarga ini. Mereka tak sekejam cerita yang sering kudengar. Kadang, Tuan Khalid bertanya apakah aku sudah makan. Nyonya Mariam membelikanku pakaian baru untuk sholat. Dan anak-anak itu, mereka mulai memanggilku,
Kak Siti, sambil memelukku tiap pulang sekolah. Aku belum tahu bahwa perjalananku di negeri gurun ini bukan hanya tentang bekerja. Ada takdir besar yang sedang disiapkan untukku. Takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Sudah hampir 3 bulan aku bekerja di rumah keluarga Tuan Khalid. Tubuh mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat. Meski kadang rasa rindu pada keluarga di Jogja datang tiba-tiba, seperti angin gurun yang panas tapi menusuk. Setiap kali rasa itu menyerang, aku akan masuk ke kamar kecilku, mengambil sajadah, lalu menangis dalam doa. Hari itu, seperti biasa, aku sedang membersihkan ruang tamu. Lantai marmer putih mengkilap, karpet Persia terbentang indah, dan aroma gaharu memenuhi udara. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Aku menoleh, dan melihat Tuan Khalid berdiri sambil membawa secangkir kopi. "Siti, sudah sarapan?" tanyanya dengan bahasa Arab yang pelan. Aku kaget. Jarang sekali majikan berbicara langsung kecuali soal pekerjaan. Aku mengangguk cepat. "Naam, syukron," jawabku singkat sambil menunduk. Dia hanya tersenyum, lalu berlalu. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan. Tuan Khalid sering sekali mencari alasan untuk berbicara denganku. Kadang hanya menanyakan kabar keluargaku di Indonesia. Kadang membawakan kurma atau teh hangat saat aku sedang menyapu halaman. Awalnya aku pikir itu hanya bentuk kebaikan seorang majikan pada pekerjanya. Tapi semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa iba. Suatu sore, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, salah satu anaknya, Ziad, berlari sambil menangis. Lututnya berdarah karena jatuh saat bermain. Refleks aku memeluknya, membersihkan lukanya dengan air, dan menempelkan plester yang selalu kusimpan di saku. Saat itulah Tuan Khalid muncul. Dia melihat pemandangan itu, dan raut wajahnya melembut. "Kamu seperti ibu bagi anak-anak ini," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku pura-pura tak mendengar, tapi jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Hari-hari berikutnya, perhatian itu semakin terasa. Pernah suatu malam, listrik padam karena badai pasir. Rumah gelap, dan aku duduk di dapur sambil memeluk lutut. Tiba-tiba, Tuan Khalid datang membawa lilin dan lampu senter. Dia duduk di depanku, menyalakan lilin, lalu berkata, "Jangan takut, di sini kamu aman." Kalimat sederhana, tapi rasanya menembus dinding hatiku yang selama ini kukunci rapat. Namun, di balik semua itu, aku tetap menjaga jarak. Aku sadar posisiku. Aku hanya seorang TKW, dan dia adalah majikanku. Banyak cerita di luar sana yang berakhir buruk karena hubungan tak pantas antara pekerja dan majikan. Aku tak mau menjadi salah satunya. Sampai suatu hari, peristiwa tak terduga terjadi. Anak bungsunya, Hana, tiba-tiba demam tinggi. Saat itu, Nyonya Mariam sedang di luar kota, dan Tuan Khalid terlihat panik. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membopong Hana ke mobil, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang jalan, Tuan Khalid hanya diam, tapi matanya tak lepas dari wajah Hana. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan demam itu akibat infeksi ringan, dan Hana akan membaik setelah dirawat sebentar. Saat mendengar itu, Tuan Khalid menghela napas lega. Dia menoleh padaku dan berkata, "Terima kasih, Siti, kamu sudah menyelamatkan anakku." Aku hanya tersenyum, tapi hatiku hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sosok Tuan Khalid bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai seorang ayah yang penuh kasih. Dan entah kenapa, sejak saat itu, hubungan kami berubah. Ada tatapan yang lebih lama, ada percakapan yang lebih dalam, dan ada rasa yang tak pernah kuharapkan sebelumnya. Aku belum tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan membawaku pada sebuah pilihan besar, antara tetap menjadi pekerja seperti janjiku pada diri sendiri, atau menerima perasaan yang mulai tumbuh di hati. Sejak malam saat Hana sakit itu, sikap Tuan Khalid kepadaku semakin berubah. Dia bukan lagi sekadar majikan yang memerintah atau memberi instruksi. Ada perhatian kecil yang selalu ia selipkan di antara kesibukannya. Kadang, ia membawakan roti manis favoritku saat pulang dari masjid. Kadang, ia sengaja menungguku selesai bekerja hanya untuk mengajak berbicara di taman. Awalnya aku mencoba menolak semua bentuk perhatian itu. Aku takut,
Takut jika hatiku terbiasa, lalu kecewa. Tapi setiap kali aku mencoba menjaga jarak, justru dia yang mendekat, seolah tak mau memberiku kesempatan untuk menghilang. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman depan. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma bunga dari kebun kecil di sisi rumah. Tiba-tiba, Tuan Khalid keluar dari pintu utama, mengenakan jubah putih yang selalu membuatnya terlihat begitu berwibawa. Dia berdiri beberapa langkah dariku, lalu berkata, "Siti, bisakah kamu duduk sebentar? Aku ingin bicara." Nada suaranya serius. Aku menuruti, duduk di bangku kayu yang ada di bawah pohon kurma. Dia ikut duduk di sebelahku, tapi menjaga jarak sopan. "Siti, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi selama 2 tahun kamu di sini, aku melihat sesuatu yang berbeda darimu. Kesabaranmu, kebaikanmu, caramu merawat anak-anakku, membuatku berpikir bahwa kamu bukan hanya pekerja di rumah ini. Kamu bagian dari keluarga kami." Aku hanya diam, menunduk. Kata-kata itu membuat hatiku berdebar tak karuan. "Aku sudah lama sendiri," lanjutnya. "Hubunganku dengan Mariam sebenarnya sudah lama renggang. Kami menikah karena keluarga, bukan karena cinta. Dan sekarang, aku ingin memperbaiki hidupku. Aku ingin kamu menjadi istriku." Seolah waktu berhenti. Suara burung yang berkicau di kejauhan tak lagi terdengar. Aku memandangnya, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah gurauan. Tapi tatapannya terlalu dalam, terlalu serius untuk dianggap main-main. "Tuan, aku ini hanya seorang TKW dari desa. Aku tidak pantas." Suaraku bergetar. Dia menggeleng. "Di mataku, yang penting adalah hati, bukan asal-usul. Aku akan bicara pada keluargamu di Indonesia. Aku ingin menikahimu dengan cara yang halal dan terhormat." Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Tuan Khalid terus terngiang di kepala. Antara rasa terharu, takut, dan bingung, semuanya bercampur jadi satu. Aku teringat pesan ibu sebelum berangkat. "Jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Jangan lupa siapa dirimu." Keesokan harinya, ia benar-benar menepati ucapannya. Ia memintaku menghubungi orang tuaku lewat video call. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, ia berbicara pada ayah dan ibu, menyampaikan niatnya untuk menikahiku. Aku melihat air mata ibu jatuh, tapi bukan karena marah, melainkan terharu. Ayah hanya mengangguk pelan, dan berkata, "Kalau memang niatnya baik, dan kamu yakin, kami merestui." Hari pernikahan itu berlangsung sederhana. Di sebuah ruangan luas dengan karpet merah, aku duduk mengenakan gaun putih yang dibelikan Tuan Khalid. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabatnya yang hadir. Saat ijab kabul diucapkan, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya, campuran antara lega, bahagia, dan takut akan masa depan yang belum kutahu. Aku, Siti Nuraini, gadis desa dari Jogja, kini menjadi istri sah seorang bangsawan Arab. Hidupku berubah dalam sekejap. Tapi di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, meskipun statusku telah berbeda, aku akan tetap menjadi Siti yang dulu, sederhana, jujur, dan setia pada keluarga. Aku belum tahu bahwa perjalanan setelah pernikahan ini justru akan membawaku pada ujian yang jauh lebih besar. Pernikahan itu mengubah hidupku secepat kedipan mata. Satu hari aku masih mengenakan seragam pembantu rumah tangga. Hari berikutnya aku sudah duduk di ruang makan bersama para tamu terhormat, dipanggil Saidah, nyonya rumah. Awalnya aku merasa seperti sedang bermimpi. Kamar tidurku kini luas, dengan tirai tebal berwarna emas dan tempat tidur empuk yang membuatku tak lagi merasakan pegal di punggung. Aku tak lagi harus bangun pagi untuk mengepel lantai atau menjemur pakaian. Semua sudah diurus oleh pembantu lain yang kini bekerja di bawah koordinasiku. Tuan Khalid, atau yang sekarang kupanggil suami, memperlakukanku dengan penuh kelembutan. Ia sering mengajakku berjalan di taman saat sore, atau membelikan hadiah kecil, selendang sutra, parfum mawar, bahkan perhiasan yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki. Setiap kali ia memandangku, ada rasa aman yang mengalir begitu saja ke dalam hati. Tapi hidup, seperti yang selalu dikatakan ibu, tak pernah benar-benar mulus. Hari-hari pertama pernikahan, aku mulai merasakan tatapan yang berbeda dari sebagian penghuni rumah ini. Nyonya Mariam, istri pertama Khalid, memang sudah lama tinggal terpisah, tapi kabar pernikahan kami tetap sampai ke telinganya. Tak lama kemudian,
Kabar itu juga sampai ke keluarga besar suamiku. Beberapa dari mereka tidak setuju. Suatu malam, saat aku sedang menata bunga di ruang tamu, aku mendengar bisik-bisik dari dua sepupu Khalid yang datang berkunjung. Dia itu cuma pembantu. Bagaimana bisa jadi istri seorang bangsawan? Khalid benar-benar sudah lupa derajatnya. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku menunduk, berpura-pura tak mendengar. Tapi di dalam hati ada rasa takut yang tumbuh. Apakah aku akan selalu dipandang rendah di mata mereka? Suamiku seolah menyadari kekhawatiranku. Malam itu, saat kami duduk berdua di balkon, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting adalah hati kita. Aku menikahimu karena aku yakin pada kebaikanmu, bukan karena penilaian mereka." Kata-kata itu menenangkan, tapi aku tahu, tekanan dari luar bisa menjadi badai kapan saja. Selain itu, ada hal lain yang membuatku sedikit goyah, hubungan dengan anak-anak. Hana, si bungsu, masih sangat dekat denganku. Tapi kedua kakaknya, Ziad dan Omar, mulai menjaga jarak. Mungkin mereka masih bingung menerima kenyataan bahwa mantan pembantu mereka kini adalah ibu sambung mereka. Kadang, aku melihat raut wajah mereka yang penuh tanda tanya saat aku memberi arahan di rumah. Aku berusaha sabar. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan mereka sendiri, mencoba mengajak berbicara, bahkan membacakan doa sebelum mereka berangkat sekolah. Perlahan, hubungan itu mulai mencair, meski belum sepenuhnya hangat. Namun, ujian terbesar datang dari luar rumah. Beberapa kali, saat kami menghadiri acara keluarga, aku merasakan tatapan sinis dari kerabat jauh suamiku. Ada yang bersalaman dengan canggung, ada yang bahkan pura-pura tak melihatku. Rasanya seperti kembali menjadi pembantu. Hanya saja kali ini aku mengenakan pakaian mahal. Pernah sekali, saat pesta pernikahan sepupu suami, seorang wanita tua mendekat dan berkata dalam bahasa Arab yang jelas sekali nadanya merendahkan. "Kamu mungkin bisa memakai gaun mahal, tapi darahmu tetap darah kampung." Aku tersenyum, menahan perih di dada. Suamiku yang mendengar langsung berdiri di sampingku, memandang wanita itu dengan tajam. Dia istriku. Dan dia jauh lebih terhormat dari banyak orang yang hanya sibuk menilai. Sejak saat itu, aku tahu, hidup baruku bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan. Di dalam hati, aku mulai menyadari, pernikahan ini adalah anugerah, tapi juga ujian. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedang kami bangun. Dan entah kenapa, aku merasa badai yang sesungguhnya baru akan datang. 3 bulan setelah pernikahan kami, badai yang kutakutkan akhirnya datang. Bukan badai pasir dari gurun, tapi badai yang menyerang hati dan kepercayaan. Semua berawal dari sebuah pagi yang tampak biasa. Aku sedang duduk di dapur, memotong buah untuk sarapan anak-anak. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Salah satu pembantu mengangkat, lalu memanggilku. "Sayyidah Siti, ada yang ingin bicara dengan Anda." Aku mengambil gagang telepon. Suara di seberang terdengar pelan tapi jelas. Suara perempuan. "Aku harap kamu bahagia sekarang. Tapi ingat, yang kamu miliki itu bukan milikmu sepenuhnya. Khalid masih mencintaiku." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, telepon sudah terputus. Hari itu, pikiranku kacau. Siapa perempuan itu? Apakah dia Nyonya Mariam? Atau seseorang dari masa lalu suamiku? Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepala. Tak berhenti di situ. 2 hari kemudian, saat aku menemani anak-anak di taman, seorang wanita asing mendekat. Pakaiannya mewah, wajahnya cantik dengan riasan tebal. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata dengan senyum tipis, "Jangan terlalu percaya diri. Khalid tidak akan bertahan lama denganmu. Dia hanya kasihan, bukan cinta." Aku terdiam. Wanita itu lalu berjalan pergi, meninggalkan aroma parfum yang menusuk hidung. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada suamiku. Wajahnya tegang. "Itu pasti ulah orang-orang yang iri. Mereka tidak suka melihat kita bahagia," katanya. Dia mencoba menenangkanku, tapi di sudut matanya aku melihat sesuatu. Rasa khawatir yang ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar di kalangan keluarga besar suami. Katanya,
Aku merebut Khalid dari istri pertamanya demi uang dan status. Katanya, aku hanya berpura-pura baik di depan anak-anak. Bahkan ada yang mengatakan aku memanfaatkan belas kasihan Khalid untuk membawa keluargaku hidup enak di Indonesia. Yang paling menyakitkan, gosip itu sampai ke telinga anak-anak. Ziad mulai bersikap dingin padaku. Omar jarang lagi berbicara. Hana, si kecil, masih memelukku, tapi aku melihat kebingungan di matanya. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Saat Khalid pulang larut, aku menunggunya di ruang tamu. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Semua orang memandangku dengan benci. Anak-anak mulai menjauh. Aku lelah. Khalid. Dia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Siti, dengarkan aku. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, bukan karena kasihan. Aku akan buktikan pada semua orang bahwa kamu pantas di sisiku. Tapi kamu harus kuat. Kita akan melewati ini bersama. Air mataku jatuh. Kata-katanya menguatkanku. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Khalid mengajakku menghadiri pertemuan keluarga besar. Sesuatu yang selama ini selalu kutolak. Ini saatnya, katanya. Kamu harus berdiri di hadapan mereka, bukan bersembunyi. Hari itu, aku mengenakan abaya hitam sederhana dan kerudung yang menutupi sebagian besar wajahku. Tanganku gemetar saat melangkah masuk ke aula besar tempat semua keluarga berkumpul. Tatapan mereka menusuk, dingin, dan penuh penilaian. Khalid berdiri di sampingku, lalu dengan suara lantang berkata, "Ini adalah istriku, Siti. Dia bukan hanya perempuan yang kucintai, tapi juga orang yang telah merawat anak-anakku dengan tulus. Siapapun yang tidak menghormatinya, berarti tidak menghormatiku." Ruangan itu hening. Beberapa orang menunduk, sebagian berpura-pura sibuk. Tapi aku tahu, kata-kata suamiku hari itu adalah tameng terbesar yang kumiliki. Meski begitu, aku sadar, fitnah tidak akan berhenti hanya dengan satu pernyataan. Aku harus membuktikan dengan tindakan, bahwa aku memang pantas berdiri di sini. Dan untuk itu, aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertemuan keluarga itu, aku pikir badai sudah mulai mereda. Ternyata, aku salah. Badai berikutnya datang bukan dari Arab, tapi dari tanah kelahiranku sendiri. Pagi itu, aku baru saja menyiapkan sarapan untuk Hana ketika ponselku berdering. Nomornya dari Indonesia, nomor kakakku. Suaranya terdengar terburu-buru dan bergetar. "Siti, ayah sakit parah. Dokter bilang harus segera dirawat di rumah sakit kota. Biayanya besar." Dunia seolah berhenti. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mencoba menahan napas yang mulai sesak. "Tenang, Kak. Aku akan kirim uang," jawabku, meski dalam hati aku tahu tabunganku tidak cukup untuk biaya sebesar itu. Hari itu juga, aku berbicara dengan Khalid. Dia mendengarkan ceritaku, lalu mengangguk. "Kita akan kirimkan uang. Jangan khawatir." Aku lega. Tapi ternyata, pengiriman uang internasional dari Arab Saudi ke Indonesia tidak bisa langsung besar jumlahnya karena ada batasan administrasi. Perlu waktu beberapa hari. Sementara kondisi ayah mungkin tak bisa menunggu. Aku mencoba meminjam dari kerabat dekat Khalid. Tapi disinilah ujian terberatku muncul. Banyak dari mereka menolak, dengan alasan yang menusuk hati. Untuk apa membantu? Ayahnya cuma orang kampung. Kalau dia butuh uang, suruh saja anaknya pulang bekerja lagi. Bukan minta-minta. Aku pulang ke kamar dengan mata sembab. Malam itu, saat Khalid memelukku, aku berkata lirih. Kalau aku harus menjual semua perhiasan ini, aku rela. Yang penting ayah selamat. Khalid terdiam sejenak, lalu berkata, "Besok kita jual. Tidak ada yang lebih penting dari nyawanya." Keesokan paginya, kami pergi ke toko emas. Semua perhiasan yang pernah ia berikan padaku, gelang, kalung, cincin, aku serahkan tanpa ragu. Uangnya langsung dikirim ke rumah sakit di Jogja. Namun ujian tidak berhenti di situ. Saat aku sibuk mengurus transfer, sebuah kabar beredar di kalangan keluarga besar Khalid. Katanya aku menjual perhiasan pemberian suami untuk dikirim ke keluargaku, dan itu dianggap mempermalukan nama keluarga. Bahkan ada yang menuduhku menguras harta suami demi kepentingan pribadi. Aku marah, tapi lebih dari itu, aku sedih. Semua yang kulakukan demi menyelamatkan nyawa ayah, justru dilihat sebagai keserakahan. Beberapa hari kemudian,
Kabar dari Indonesia datang. Ayah selamat setelah menjalani operasi. Tangis lega bercampur syukur memenuhi malam itu. Tapi di tengah kebahagiaan itu, aku juga mendengar bisik-bisik di rumah ini, bahwa ada rencana sebagian keluarga untuk membujuk Khalid menceraikanku demi menjaga kehormatan mereka. Khalid tahu soal ini. Suatu malam, ia pulang lebih awal. Kami duduk di ruang tamu, dan ia berkata, "Siti, kalau kamu ingin pulang ke Indonesia untuk menemani ayahmu, aku akan mengizinkan. Tapi aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kita sudah berjanji di hadapan Allah." Hatiku bergetar. Cinta dan kesetiaannya menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatku bertahan. Tapi aku tahu, jika aku pergi terlalu lama, gosip itu akan semakin menjadi-jadi. Dan jika aku tinggal di sini, hatiku akan terus gelisah memikirkan ayah di kampung. Aku terjebak di antara dua negeri, Arab yang menjadi rumah baruku, dan Jogja yang tetap memegang separuh jiwaku. Malam itu, aku berdoa lama sekali. Aku meminta petunjuk, kekuatan, dan jalan terbaik. Karena di balik semua ujian ini, aku mulai menyadari, mungkin Allah sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang akan menguji bukan hanya kesetiaan, tapi juga keteguhan imanku. Dan aku belum tahu bahwa ujian berikutnya akan membuatku harus memilih antara cinta yang kupeluk atau keluarga yang kubesarkan sejak kecil. Beberapa hari setelah ayah dinyatakan pulih, kabar baru datang dari Jogja. Kabarnya kesehatan beliau naik turun, dan dokter menyarankan untuk selalu ada anggota keluarga yang mendampingi. Kakakku bilang, "Siti, kalau kamu di sini, ayah pasti lebih semangat." Kalimat itu menghantam hatiku. Aku ingin sekali pulang, mencium tangan ayah, menemani beliau di sisa masa pemulihan. Tapi setiap kali aku membayangkan meninggalkan Arab, bayangan wajah Khalid dan anak-anak langsung muncul. Aku takut jika aku pergi, akan ada celah bagi orang-orang yang ingin meruntuhkan rumah tangga kami. Khalid menyadari kegelisahanku. Malam itu, setelah makan malam, ia memanggilku ke balkon. Udara gurun terasa dingin, dan bintang-bintang bertaburan di langit. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Siti, aku tahu kamu rindu ayahmu. Kalau memang itu yang hatimu inginkan, pulanglah. Aku akan menunggumu." Mataku panas. "Tapi bagaimana denganmu? Dengan anak-anak?" tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. "Cinta yang sejati tidak akan hilang hanya karena jarak. Tapi aku juga tahu, keluarga adalah amanah yang tidak bisa kita abaikan. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menyesal di masa depan." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi jendela. Di satu sisi, di Arab ada suami yang mencintaiku dan kehidupan baru yang Allah titipkan. Di sisi lain, di Indonesia ada orang tua yang telah mengorbankan segalanya untukku. Esok harinya, aku memutuskan untuk salat istikharah, memohon petunjuk. Saat sujud terakhir, air mata mengalir tanpa henti. Dan entah bagaimana, di dalam hatiku muncul satu keyakinan, bahwa mungkin, untuk saat ini, pulang adalah pilihan yang harus kuambil. Tapi keputusan itu bukan tanpa risiko. Ketika aku mengabarkan niatku pada Khalid, ia hanya mengangguk, meski matanya jelas menyimpan kekhawatiran. "Kalau itu yang terbaik, aku akan mengantarmu sampai bandara. Tapi ingat, rumah ini akan selalu menjadi rumahmu." Kabar kepergianku cepat menyebar. Sebagian kerabat terlihat puas, seolah inilah akhir dari cerita yang mereka inginkan. "Dia tak akan kembali," bisik mereka di belakangku. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku perih. Hari keberangkatan tiba. Hana menangis memelukku, Ziad hanya menatap tanpa kata, dan Omar berbisik, "Hati-hati, ibu." Sementara Khalid berdiri di belakang mereka, mencoba tegar. Di bandara, sebelum aku masuk ke ruang keberangkatan, Khalid memegang tanganku erat. "Siti, aku percaya padamu. Pulanglah, rawat ayahmu. Dan saat hatimu siap, kembalilah padaku. Aku akan menunggu, berapa lama pun itu." Aku menunduk, berusaha menyembunyikan tangis. "Terima kasih untuk segalanya." Pesawat lepas landas, meninggalkan gurun yang kini menyimpan separuh hatiku. Di bawah sana, ada cinta yang belum selesai. Dan di depan sana, ada keluarga yang menungguku dengan penuh rindu. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini.
Apakah aku akan kembali ke Arab untuk memeluk lagi cinta yang kutinggalkan? Atau justru takdir membawaku pada jalan yang sama sekali berbeda? Yang ku tahu, saat ini aku hanya bisa berjalan setapak demi setapak, sambil menggenggam dua cinta yang sama-sama penting. Setelah kembali ke Jogja, hari-hariku penuh dengan rutinitas yang sederhana tapi hangat. Aku menyiapkan sarapan untuk ayah, menemaninya ke rumah sakit, lalu duduk di beranda sambil mendengarkan cerita masa mudanya. Rasanya seperti mengembalikan waktu yang sempat hilang. Tapi di setiap malam yang sunyi, pikiranku selalu melayang ke Arab. Aku membayangkan wajah Khalid saat menatapku di bandara, genggaman tangannya yang hangat, dan kata-kata terakhirnya, "Aku akan menunggu." Kami tetap berkomunikasi lewat telepon dan video call. Awalnya, setiap malam Khalid menelepon, menanyakan kabar ayah, mengirim foto Hana dan kedua kakaknya. Tapi semakin lama, jarak mulai terasa bukan hanya di peta, tapi juga di hati. Kadang panggilannya terlewat karena perbedaan waktu. Kadang aku yang terlalu lelah untuk berbicara panjang. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, kakakku datang membawa surat. Di sudut amplopnya tertulis alamat dari Riyadh. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya singkat, tulisan tangan Khalid. "Siti, aku masih menunggumu. Tapi aku tidak bisa memaksamu untuk kembali. Jika hatimu memutuskan untuk tinggal, aku akan menerimanya, meski itu menyakitkan. Ingat, cintaku padamu tidak berubah." Air mataku jatuh di atas kertas itu. Surat itu bukan sekadar pesan, tapi sebuah pintu. Pintu yang mengizinkanku memilih jalan mana yang akan kuambil. Aku pun mulai bimbang. Ayah memang semakin sehat, tapi setiap kali aku melihatnya tersenyum, aku tahu kebahagiaannya sebagian besar karena aku di sini. Namun, di sisi lain, aku juga tahu Khalid dan anak-anak pasti merindukanku. Malam itu, aku duduk di teras, memandangi langit. Di sana, bintang-bintang bersinar sama seperti di Arab. Dalam hening, aku berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalanku. Jangan biarkan aku kehilangan keduanya." Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan video masuk. Wajah Hana muncul di layar, matanya berbinar. "Ibu, kapan pulang? Ziad sudah buatkan gambar untuk ibu." Omar bilang dia kangen. Dadaku sesak. Di belakang Hana, aku melihat Khalid tersenyum tipis, seolah ingin menyembunyikan rasa rindunya. "Kalau kamu siap, kami akan menjemputmu kapan saja," katanya pelan. Setelah panggilan itu, aku berbicara dengan ayah. Aku khawatir ia akan kecewa jika aku kembali ke Arab. Tapi ayah menggenggam tanganku dan berkata, "Nak, aku ini sudah tua. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Kalau hatimu ada di sana, pergilah. Aku akan baik-baik saja di sini." Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus kabut. Aku sadar, aku tidak harus memilih untuk kehilangan salah satu. Aku bisa pulang, sekaligus kembali. 2 minggu kemudian, aku berdiri lagi di bandara, kali ini dengan tiket menuju Riyadh di tanganku. Rasanya seperti mengulang bab lama yang pernah terhenti, tapi kini aku melangkah dengan hati yang lebih tenang. Saat tiba di bandara Riyadh, aku melihat Khalid berdiri di antara kerumunan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan cepat menghampiriku dan memelukku erat. Di pelukannya, aku merasa semua jarak yang pernah ada hilang begitu saja. Hana, Ziad, dan Omar berlari memelukku. Tawa mereka memecah udara. Aku tahu hidup ini masih akan penuh ujian. Akan ada gosip baru, tatapan sinis, mungkin bahkan badai yang lebih besar. Tapi kini aku mengerti. Selama aku dan Khalid saling berpegang, selama doa dari ayah dan ibu terus mengiringi, aku akan mampu melewati apapun. Dan disitulah aku sadar, kadang, jalan pulang bukan hanya ke rumah di kampung halaman. Jalan pulang juga bisa berarti kembali ke hati yang pernah kita tinggalkan. Hidup selalu membawa kita pada pilihan-pilihan sulit. Kadang kita harus melepaskan sesuatu demi mempertahankan yang lain, dan kadang kita menemukan cara untuk menjaga keduanya. Cinta yang tulus bukan hanya soal memiliki, tapi juga soal mengerti dan mengikhlaskan. Takdir Allah selalu punya rencana yang lebih indah daripada yang kita bayangkan, selama kita sabar dan berpegang pada kebaikan. Demikianlah kisah nyata, TKW Jogja dinikahi majikan Arab, antara dua cinta. Dari desa sederhana hingga ke negeri gurun, perjalanan Siti mengajarkan kita bahwa kekuatan hati, kesetiaan,
dan doa mampu mengalahkan jarak serta ujian hidup. Sampai jumpa di cerita nyata berikutnya. Tetaplah mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup, karena di balik setiap ujian, selalu ada berkah yang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.